Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengaruh infusa daun jambu biji terhadap pertumbuhan bakteri E. coli secara in vitro, yang beranggotakan Alamsyah, Andrian Kurniadi, Anggi Saputra, Akila Widiasari, Bayu Putra Dewa, dan saya sendiri Dea Ananda dan Dela Puspita. Untuk materi yang pertama adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan infusa. Yang pertama, jumlah simplicia infusa yang mengandung bahan tidak berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplicia. Yang kedua, derajat halus simplicia yang digunakan untuk infus harus mempunyai derajat halus tertentu. Yang ketiga, banyaknya air. Perkenalkan, nama saya Akila Widiasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dea Ananda. Tujuan penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infusa daun jambu biji terhadap pertumbuhan bakteri E. coli secara in vitro, serta menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder di dalam jambu biji atau Pisidium guajava. Kemudian lanjut, di sini ada infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Sedangkan dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit, kecuali dinyatakan lain. Infusa yang mengandung bukan bahan khasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplicia. Selanjutnya, di sini ada dekokta. Dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Jika tidak ditentukan perbandingan yang lain dan tidak mengandung bahan berkhasiat keras, maka untuk 100 bagian dekok harus digunakan 10 bagian dari bahan dasar atau simplicia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan pemilihan metode infusa. Metode infusa dimaksudkan agar dapat langsung diaplikasikan dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, terutama dalam pengobatan diare. Baiklah, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Definisi galenika. Istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenius Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sehingga timbullah ilmu obat-obatan yang disebut galenika. Ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, bisa dari tumbuhan atau hewan. Baiklah, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dibuatnya sediaan galenika. 1. Untuk memisahkan obat-obatan yang tergantung dalam simplicia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. 2. Membuat sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. 3. Agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil pada penyimpanan yang lama. Tanaman obat yang digunakan. Tanaman jambu biji. Pisidium guajava dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai obat herbal yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit masyarakat lokal di Indonesia. Menggunakan daun jambu biji sebagai anti diare. Beberapa penelitian tentang jambu biji di antara oleh Novita 2012 menunjukkan bahwa jambu biji memiliki khasiat sebagai anti mutagenik, antimikroba, dan analgesik. Selanjutnya, alat dan bahan. Bahan: simplicia dan biji Aquades, Mueller Hinton. Alat: von Erlenmeyer, penagas air, Vencasa. Selanjutnya yaitu cara kerja dari infusa daun jambu biji. Yang pertama, ditimbang sampel jambu biji diserbuk dengan derajat halus. Yang kedua, sampel dicampurkan dengan Aquades secukupnya dalam panci infus. Yang ketiga, panaskan selama 15 menit setelah suhu mencapai 90 derajat Celcius. Yang keempat, dalam keadaan panas disaring dengan kain flanel dan mendapatkan hasil.
Ini adalah hasil diameter zona hambat infusa daun jambu biji terhadap pertumbuhan E. coli pada media MHA. Bisa kita lihat pada gambar di atas. 1. Kontrol negatif berupa aquades steril. Yang kedua, konsentrasi infusa daun jambu biji 20%. Yang ketiga, konsentrasi infusa daun jambu biji 40%. Yang keempat, konsentrasi infusa daun jambu biji 60%. Yang kelima, konsentrasi infusa daun jambu biji 80%. Yang keenam, konsentrasi infusa daun jambu biji 100%. Ya, selanjutnya itu pada tabel di bawah hasil pengukuran diameter zona hambat infusa daun jambu biji. Nah, bisa disimpulkan infusa daun jambu biji memiliki pengaruh signifikan dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Diameter zona hambat paling rendah adalah pada konsentrasi infusa 20%, sedangkan zona hambat paling tinggi adalah pada konsentrasi infusa 100%. Selanjutnya yaitu infusa berasal dari bahasa Latin, yaitu infusum, adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk melakukan proses infusa, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci infusa yang terdiri dari 2 buah panci yang saling ditumpuk. Panci bagian atas digunakan untuk menuangkan bahan yang akan diekstraksi lengkap dengan pelarutnya atau aquades. Sedangkan panci bagian bawah diisi dengan air, maksudnya digunakan sebagai pemanas panci bagian atas sehingga panas yang diterima panci bagian atas tidak langsung berhubungan dengan api. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan. Teorinya, ketika panci di bagian bawah airnya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka panas yang diterima oleh panci bagian atas bias mencapai suhu 90 derajat Celcius. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif dalam bahan tidak rusak oleh pemanasan berlebihan. Dengan asumsi zat aktif akan rusak apabila dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Untuk pembuatan infusa digunakan simplicia segar yang diserbukkan dengan derajat halus tertentu. Sampel dicampurkan dengan aquades secukupnya dalam panci infus lalu dipanaskan selama 15 menit. Setelah suhu mencapai 90 derajat Celcius, kemudian sampel disaring dengan kain flanel lalu dicukupkan volume yang dibutuhkan. Sedangkan dekokta adalah cara ekstraksi yang mirip dengan infusa. Yang membedakan waktu ekstraksinya lebih lama yaitu 30 menit dan suhu yang mencapai titik didih air. Atau sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplicia nabati dengan pelarut air polar pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Terhitung setelah panis bagian bawah mulai mendidih. Farmakope Indonesia 1995. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari infusa daun jambu biji terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rahayu 2008. Bahwa rebusan daun jambu biji konsentrasi 10% sudah menghasilkan zona radikal dengan diameter 11 mm. Kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri ini dikarenakan daun jambu biji mengandung sejumlah senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri seperti senyawa fenol yang terdiri atas tanin dan flavonoid. Selanjutnya, mekanisme atau cara kerja senyawa fenol dalam hal ini adalah tanin dan flavonoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara denaturasi protein serta. Kemudian kesimpulannya, infusa daun jambu biji memiliki pengaruh signifikan dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Diameter zona hambat paling rendah adalah pada konsentrasi infusa 20%, sedangkan zona hambat paling tinggi adalah pada konsentrasi 100%. Senyawa dalam daun jambu biji yang berperan sebagai antibakteri adalah senyawa fenol yang terdiri atas tanin dan flavonoid.
Pembuatan infusa daun jambu biji yang relatif mudah diharapkan dapat langsung diaplikasikan oleh masyarakat dalam mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli seperti penyakit diare. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.